Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surat Maryam ayat yang ke-22 sampai dengan 26. Ayat yang ke-22, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fahamalathu fambadat bihi makanan qasiyya. Maka Maria mengandungnya, lalu dia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Tafsir ayat yang ke-22, saat Maria mengandung Isa alaihissalam, dia khawatir akan menghadapi celaan, maka dia pun menjauh dari manusia ke tempat yang terpencil. Ayat yang ke-23, fa'ajahal maqadu ila jid'in nakhlati qalat ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyam mangsiya. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan. Tafsir ayat yang ke-23. Ketika masa kelahiran sudah dekat, rasa sakit menjelang persalinan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Tatkala dia mulai didera rasa sakit menjelang melahirkan, perihnya jauh dari makanan dan minuman, pedihnya hatinya karena komentar miring orang banyak dan mencemaskan kemampuannya untuk bersabar, maka dia berandai-andai bahwa dia mati sebelum mengalami kejadian ini, hingga menjadi tak berarti lagi dilupakan oleh manusia dan tidak disebut-sebut lagi. Pengandaian itu bertolak dari kondisi yang merisaukannya tadi, padahal tidak ada nilai kebaikan dan kemaslahatan sama sekali baginya saat menginginkan kematian itu. Kebaikan hanya terwujud dengan menghargai apa yang telah terjadi. Ayat yang ke-24, fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuka tahtaki sariyya. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah. Janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Tafsir ayat yang ke-24. Ketika itu malaikat datang menenangkan rasa kekhawatirannya dan meneguhkan hati serta memanggilnya dari bawah. Mungkin saja malaikat berada di tempat yang lebih rendah daripada Maryam. Malaikat mengatakan, janganlah engkau bersedih hati. Maksudnya, janganlah engkau mengeluh dan jangan pula menghiraukan keadaanmu. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Maksudnya sebuah sungai yang bisa engkau minum airnya. Ayat yang ke-25, wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menjatuhkan buah kurma yang masak kepadamu. Tafsir ayat yang ke-25, wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menjatuhkan buah kurma yang masak kepadamu, yaitu kurma yang segar, lezat, dan bermanfaat. Ayat yang ke-26,
fakuli wasrobi wakari aina fa imma tara inna minal basyari ahadan fakuli inni nadartu lirahmani saumang falan ukallimal yauma insiya. Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk zat yang maha pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Tafsir ayat yang ke-26, fakuli, maka makanlah dari kurma itu, wasrobi, dan minumlah dari air sungai itu, wakari ainan, bersenang hatilah kamu dengan kehadiran Nabi Isa alaihissalam. Ini adalah pelipur lara baginya dari sisi selamat terhindar dari rasa sakit saat melahirkan dan memperoleh makan dan minum serta ketenangan. Sedangkan penghibur baginya dari masalah ejekan manusia, maka Allah memerintahkannya jika melihat seseorang agar mengatakan dengan bahasa isyarat, inni nadartu lirahmani sauman. Sesungguhnya aku telah bernazar untuk diam. Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk zat yang maha pemurah. Maksudnya bernazar untuk diam. Falan ukallimal yauma insiya. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Maksudnya janganlah engkau mengajak mereka berbicara agar engkau bisa selamat dari perkataan dan omongan mereka. Pada saat itu sudah dimaklumi bahwa dia merupakan sejenis ibadah yang disyariatkan. Maryam tidak diperintahkan untuk berbincang-bincang dengan mereka dalam rangka menepis tuduhan dan dari dirinya, karena masyarakat tidak mempercayainya dan tidak ada manfaatnya, serta supaya rehabilitasi namanya melalui penjelasan Nabi Isa saat masih dalam ayunan menjadi kesaksian yang paling kuat atas kesuciannya. Karena sesungguhnya kemunculan seorang wanita dengan membawa anak tanpa memiliki suami dan mengaku bahwa si anak bukan berasal dari seseorang laki, termasuk bualan kosong yang besar, yang meskipun telah dihadirkan beberapa saksi, niscaya si wanita itu tidak akan dipercayai. Lalu Allah menjadikan bukti kejadian luar biasa ini dengan peristiwa yang serupa luar biasa pula, yaitu ucapan Nabi Isa pada saat masih mungil sekali. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.